Mengejutkan curahan hati Wardatina Mawa soal ketegaran hati pasca Insanul Fahmi secara terang-terangan dan bersamaan mengucapkan I love you kepada dirinya dan juga Inara Rusli. Ya, Insanul tak menyembunyikan perasaannya kepada Wardatina Mawa bahwa ia masih menyayangi dan mencintainya. Padahal sebelumnya Wardatina Mawa telah mengungkapkan bahwa dirinya sudah bulat memutuskan untuk bercerai dengan Insanul Fahmi. Namun, proses perceraian akan digebrak Wardatina Mawa setelah tuntas proses hukum terkait laporan polisi Wardatina Mawa terhadap Inara dan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa isi postingan Wardatina Mawa tersebut? Seperti apa pula ungkapan rasa cinta dan sayang Insanul Fahmi kepada Wardatina Mawa dan Inara Rusli? Bagaimana pula respon Wardatina Mawa atas ajakan mediasi dari pihak Insanul Fahmi? Lalu, seperti apa analisa praktisi hukum Hotman Paris atas prahara rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi sejauh ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Insanul Fahmi dengan terang-terangan mengungkapkan rasa cintanya kepada Wardatina Mawa dan Inara Rusli di hadapan awak media, Wardatina Mawa pun mengungkapkan sesuatu dalam postingannya di akun sosial media pribadinya. Mawa menulis tentang langkah, tantangan hidup, ketegaran atau ketabahan, dan kekuatan serta kebaikan. Postingan Wardatina Mawa tersebut seakan menunjukkan bahwa dirinya kini tengah diselimuti ujian hidup yang teramat berat, sehingga membutuhkan bantuan dari Sang Ilahi untuk menguatkan dirinya. Bukan tentang siapa yang paling cepat melangkah, tapi siapa yang Allah kuatkan untuk tetap istiqomah. Dalam setiap proses, jatuh bangun, dan ujian yang datang, semoga hati kita tetap dijaga dan langkah kita selalu diarahkan kepada kebaikan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah pilih untuk terus bertahan dalam jalannya. Sama-sama bilang amin. Sebelumnya, Insanul Fahmi dengan terang-terangan mengungkapkan kalimat super romantis I love you. Tidak hanya kepada Wardatina Mawa, istri sah yang masih ia sayangi, tapi juga kepada Inara Rusli selaku istri sirinya. Insanul Fahmi pun mengatakan bahwa sebagai suami dirinya secara syariat akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan guna meluluhkan hati Wardatina Mawa dan Inara Rusli agar mau berkolaborasi atas niatnya untuk berpoligami. Insanul Fahmi mengaku ia tidak ingin harga diri sebagai suami atau imam dan juga keluarganya diinjak-injak oleh pihak lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kisruh dalam rumah tangga yang telah ia bangun, baik dengan Wardatina Mawa maupun dengan Inara Rusli. Terkait ada kabar bahwa dirinya telah melaporkan Wardatina Mawa ke polisi, hal tersebut dibantah oleh Insanul Fahmi dengan mengatakan bahwa dirinya selaku suami tidak mungkin melaporkan istrinya sendiri ke polisi lantaran dirinya masih sayang kepada Wardatina. Insanul Fahmi pun mengatakan alasan mengapa ingin pertahankan Inara Rusli dan Wardatina Mawa sekaligus sebagai istrinya karena ia merasa dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dan juga merupakan sosok yang tidak mudah melepas walaupun tekanan yang dialami sangatlah berat. Ia berharap ke depan agar semuanya, baik Inara maupun Wardatina bisa berdamai dan bisa baik-baik saja alias akur sebagai istrinya. Bahkan, Insanul juga masih sempat menyampaikan pesan spesial tanda perhatiannya kepada Wardatina Mawa dan juga Inara Rusli melalui awak media. I love you Mawa. Love you Inara juga ya. Jaga kesehatan aja.
Jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa, minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja, cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, mau juga, dan Inara harapannya bisa cepet-cepet introspeksi diri. Utangnya siapa aja. Jadi nggak mungkin lah aku ngelaporin istri aku sendiri, masih sayang. Ya menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas, walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama, tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Di sisi yang lain, kuasa hukum Wardatina Mawa sebelumnya telah menegaskan bahwa kliennya mantap ingin berpisah dengan Insanul. Perceraian akan diurus Wardatina Mawa usai perkara laporan polisinya terhadap Insanul Fahmi selesai bergulir. Kuasa hukumnya juga menjelaskan terkait dugaan video CCTV yang menjadi bukti laporan polisinya. Pihak Wardatina juga mempertanyakan maksud pernyataan pihak Inara Rusli soal adanya komplotan di balik terbongkarnya video rekaman CCTV di rumah Inara. Malah Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan. Karena pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga. Sudah. Apalagi untuk di poligami. Itu kapan Bang? Pemanggilan Inara sama Insanul Bang? Harusnya minggu ini ya. Harusnya minggu ini. Tapi saya nggak tahu dia datang apa enggak. Jadi kami juga ya meminta kepada saudara Insan datanglah, gitu. Klarifikasi aja di penyidik gitu, daripada harus ya keluar ngomong-ngomong sana sini gitu kan. Mungkin lebih baik datang aja gitu. Biar ini cepat berjalan juga prosesnya. Ya kalau dari Virgon kan kami sudah sampaikan sebenarnya bukan. Tapi bahwa dari siapa ya kita juga nggak bisa buka karena itu udah materi penyidikan. Di sisi lain, kuasa hukum Wardatina Mawa pun membantah ajakan mediasi dari Buya Yahya yang sebelumnya sempat disebutkan Insanul Fahmi. Menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, ia tidak merasa telah menerima undangan untuk mediasi dengan Insanul Fahmi. Yang ada adalah pesan WhatsApp yang dikirimkan Insanul Fahmi ditujukan kepada Wardatina Mawa untuk bertemu berdua saja secara empat mata. Namun, ajakan tersebut kemudian ditolak oleh Wardatina Mawa. Wardatina Mawa masih ingin melihat itikat baik dari Insanul Fahmi. Ia menginginkan agar Insanul mendatangi keluarga Wardatina Mawa untuk mengakui kesalahannya. Tak hanya itu, sebelumnya kuasa hukum Wardatina Mawa juga mempertanyakan pihak-pihak yang disebut Insanul ingin merusak rumah tangganya. Ia juga mempertanyakan alasan Insanul tidak langsung menyebut pihak-pihak yang ia maksudkan. Saya belum bisa jawab ya, karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian ya ayo kita terbuka gitu kan. Dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan gitu kan. Mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan, ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa perdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Ya sebut saja kalau memang ada tuh siapa gitu. Ya kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu karena sampai detik ini sebenarnya kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya. Perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Sepertinya beberapa hari lalu ya
dia chat ke Mawar. Dia mau melihat benar-benar etikat baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau kita ketemu yuk berdua aja terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawar gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu. Ya itu kan Meminta maaf. alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawar juga belum. Hanya Insan meminta untuk pertemuan berdua saja gitu. Itu yang Mawar berat. Ketika terungkap curahan hati ketegaran Wardatina Mawa saat Insanul Fahmi ucapkan I love you kepadanya dan juga Inara Rusli. Lantas, benarkah Inara Rusli telah mencabut laporan polisinya atas Insanul Fahmi dan memilih bertahan dalam jalinan cinta dan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Mantra I love you yang diucapkan Insanul Fahmi terhadap Inara Rusli rupanya telah berhasil menyihir Inara Rusli. Sebab Inara Rusli kemudian mencabut laporan polisinya atas Insanul Fahmi dengan dugaan penipuan di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Inara ketika itu mengungkapkan bahwa status dirinya dengan Insanul, suami sah Wardatina Mawa ini, memang telah sah sebagai suami istri. Meskipun disadari pula oleh Inara bahwa pernikahan keduanya belum disahkan secara negara, lantaran mereka menikah secara siri. Alhamdulillah Ya. bentar Kak. Apa ini tangannya dong? Allah. Mungkin agak mundurin dari situ ya. Guys, biar rapi. Narasumbernya mau ini. Udah ya. Udah berdamai juga. Munduran dikit. juga kemarin sama Buya Yahya. Jadi ya kami keluarga udah dipertemukan juga antar keluarga. Jadi ya sudah saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan arti juga ya. Jadi kita udah lakukan perdamaian. Jadi pencabutannya. Nah, karena ini perdamaian antar keluarga, ya kan. Nah, kita lihat ada itikat baik dari pihak terlapor juga. Ya udah, kita jalankan seperti itu. Karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui pihak keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Buya juga sudah memberikan nasihatnya, jadi saya sebagai muslimah mencoba untuk taat, untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya, tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik, karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan
dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Menerima itu atau sekedar pakai Inara? Apa sih Inara? Artinya kembali lagi sama Insan? Saya belum bisa memberikan komentar banyak. Sementara itu, sebelumnya pihak Humas Polda Metro Jaya telah mengungkapkan perkembangan penanganan laporan polisi Wardatina Mawa atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Rupanya, laporan polisi Wardatina tersebut hingga kini masih terus bergulir dan tengah diproses. Bahkan laporan polisi Wardatina akan segera dilakukan gelar perkara guna meningkatkan status laporan tersebut. Pertanyaan tentang perkembangan penanganan LP nomor B8428 11 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2025, yang mana pelapor atau korban dengan inisial WM, saudari WM. Untuk perkara tersebut, terlapor adalah saudari IR dan saudara I. Penyelidik sudah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor atau korban, saksi, kemudian kepada saksi dalam hal terlapor, kemudian sudah melakukan klarifikasi juga kepada salah satu manajemen hotel di Jalan TB Simatupang, dan melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap KUA di Hamparan Perak, Medan. Penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya, untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Jadi mohon waktu pada rekan-rekan, nanti hasil gelar akan kami sampaikan lebih lanjut setelah gelar dilaksanakan. Ketika Inara Rusli mencabut laporan polisinya atas Insanul Fahmi dan memilih bertahan dengan sang pangeran cintanya, Insanul. Lantas, seperti apa pula analisa hukum Hotman Paris Hutapea terkait pernikah siri Inara dan Insanul? Apakah pernikahan siri tetap merupakan perzinahan jika pelapor memiliki bukti hubungan intim para terlapor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pengacara kawakan Hotman Paris Hutapea sebelumnya telah menyampaikan analisis hukumnya terkait prahara asmara antara Inara Rusli versus Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa. Terkait praktek nikah siri yang dilakukan Inara dan Insanul, menurut Hotman Paris, hal itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus tuduhan perzinahan atas keduanya. Dan tuduhan itu akan terbukti jika Wardatina Mawa selaku pelapor mengantongi alat bukti berupa rekaman video hubungan intim para terlapor. Di sisi lain, Hotman Paris juga menelisik soal dugaan adanya illegal access atas video rekaman CCTV di rumah Inara lengkap dengan dugaan penjualan rekaman CCTV. Menurut Hotman Paris, tindakan illegal access terhadap CCTV jelas merupakan tindakan pidana. Ia turut menegaskan, dalam konteks hukum pidana, yang menjadi sasaran utama bukan hanya pelaku akses, tetapi pihak yang menyebarkan rekaman tersebut. Hotman pun menekankan bahwa penyebaran rekaman pribadi tanpa izin adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi. Dan jika hal itu terbukti, maka dapat dijerat dengan pasal pidana. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Menikah siri tidak diakui dalam
Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Ya illegal aksi itu pembuktiannya, ya itu juga pidana, ya. Tapi mengenai apakah dia sudah diizinkan sebelumnya, ya itu perlu pembuktian gitu loh, ya. Sudah diizinkan sebelumnya, Pak, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno itu kena lagi undang-undang video porno, undang-undang pornografi. Dia tidak niat membuat berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada dua video porno itu ada dua kena. Satu waktu membuatnya kena undang-undang pornografi. Waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pengertian menyebarkan itu kan kalau bisa diakses semua orang. Ya, sejauh mana dia menyebarkannya gitu loh. Ya, jadi dilihat dari konteks perbuatannya sejauh mana dia melakukan itu. Seberapa aktif dia. Apakah karena insiden doang dikasih ke temannya atau memang sengaja menyebarkan. Kalau disebarkan ke puluhan orang, ya berarti itu sudah niat menyebarkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.